selamat siang semuanya. Nah, kali ini saya kembali lagi dalam materi sosiologi untuk kelas 10, masih di bab penelitian sosial. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang data. Ya, data itu begitu penting dalam penelitian, terutama di sini penelitian ilmiah. Kenapa? Karena yang namanya penelitian ilmiah berarti merupakan suatu rangkaian, suatu proses, suatu cara untuk mengungkap suatu kebenaran. Di mana yang namanya kebenaran itu merupakan suatu kejadian yang benar-benar ada. Nah, ada di sini berarti bisa kita tangkap dengan yang namanya indera kita. Apakah itu indera penglihatan, betul-betul pernah bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Nah, itu kan berarti ada kan. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting lagi di sini bahwa kejadian tersebut harus bersifat logis alias dapat diterima dengan akal, nalar, pikiran. Nah, karena yang namanya sosiologi itu sendiri adalah suatu ilmu yang juga memiliki ciri empiris, di mana empiris itu adalah sebuah pengetahuan yang bersifat ada faktanya dan bersifat logis. Karenanya ketika kita melakukan suatu penelitian, salah satu cara untuk ada buktinya bahwa kejadian itu memang ada, salah satunya adalah dengan data yang disajikan. Ya, nah kemudian yang namanya data itu sendiri itu ada memiliki berbagai macam jenis ya. Jenis data dalam penelitian itu macam-macam. Pertama, tadi saya sudah bilang adalah apabila dari hasil observasi. Dari hasil observasi itu bisa saja kita mengamati sebuah kejadian. Kalau kejadian saja barangkali mungkin tidak menjadi masalah, tetapi ingat sosiologi itu adalah ilmu yang meneliti tentang masyarakat, perilaku orang. Nah, kalau perilaku berarti yang kita amati itu tindakan orangnya. Jadi di sini yang dari hasil observasi itu kalau dalam sosiologi yang kita lihat itu adalah data dari perilaku masyarakat. Nah, data dari perilaku itu otomatis hanya bisa kita dapatkan dari pengamatan atau observasi. Selain itu, macam data apalagi di sini bisa saja berasal dari pengetahuan, ya, berasal dari pengetahuan. Nah, yang namanya pengetahuan itu berarti bisa dari keilmuan yang dimiliki oleh seseorang atau keilmuan, keterampilan, keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang namanya pengetahuan. Jadi misalnya contohnya kondisi seperti sekarang ini ya, dengan adanya kondisi terdampak virus seperti sekarang ini itu memukul berbagai macam sektor kehidupan di masyarakat. Apa misalnya itu sektor ekonomi ya yang kena imbasnya itu loh. Ya katakanlah sektor ekonomi. Misalnya ada suatu katakanlah bencana nasional seperti sekarang ini ya kan, penyakit apa itu kan juga merupakan bencana ya kan. Nah, adanya suatu bencana seperti ini. Ketika masyarakat itu terdampak ekonominya, maka bagaimana pemerintah itu dalam menyelesaikan? Nah, bisa aja pemerintah itu menggali kembali pengalaman yang ada sebelumnya. Yaitu kalau dulu pernah nggak ada kejadian seperti ini. Terus cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, itu pengalaman itu salah satu adalah dari pengetahuan atau salah satu pengalaman itu merupakan salah satu bentuk dari pengetahuan. Selain itu, kalau misalnya kejadian itu belum pernah sama sekali dialami, bisa juga berasal dari pengetahuan, dari keilmuan yang dia miliki ya. Yang namanya pemerintah itu tentu atau lembaga-lembaga yang terkait ketika ingin menyelesaikan suatu masalah itu kan disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau dia seorang ahli ekonom, maka dia itu kalau secara teori ada permasalahan begini diselesaikannya ekonominya dengan cara kayak gimana. Kalau misalnya kesehatan, yang bicara harus ahli kesehatan. Ahli kesehatan tahu kalau misalnya penyakit seperti ini penyembuhannya seperti apa. Lah itu pengetahuan. Ya. Nah, jadi data yang diperoleh atas kemampuan, keterampilan, keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian data yang berikutnya adalah berasal dari opini. Nah,
Opini itu artinya pendapat ya. Nah, opini atau pendapat di sini contohnya kalau kalian pernah menerima survei ya, pernah menerima survei di mana yang namanya kuesionernya itu bersifat terbuka. Di mana kalau terbuka itu kalian boleh mengisikan pendapat kalian. Jadi biasanya yang namanya kuesioner itu ada tiga bentuk. Pertama bersifat tertutup. Tertutup itu berarti kuesionernya itu hanya diberikan opsi pilihan dan orang yang disurvei itu tidak ada kesempatan untuk memberikan pendapatnya di luar pilihan itu. Contohnya, misalnya pertanyaannya diberikan kuesioner begini, apakah Anda setuju dengan adanya pabrik ini? Cuma ada pilihan setuju, tidak setuju. Itu berarti kuesioner tertutup ya. Jadi orang tidak dikasih kesempatan untuk ngasih pendapat lain selain setuju dan tidak setuju. Kemudian ada juga kuesioner yang bersifat terbuka. Terbuka itu memberikan opini pendapat. Nah, Anda setuju tidak dengan adanya yang namanya pabrik didirikan di sini? Ya, di situ hanya diberikan titik-titik. Sudah ungkapkan pendapat Anda. Itu loh opini. Ya, jadi orang bisa bebas berkreasi ngomongin apa yang otomatis harus yang relevan dengan pertanyaannya. Itu opini. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dari data sikap. Sikap itu contohnya seperti ini. Misalnya kalau kalian pernah menjumpai suatu pilihan kuesioner di mana ada pernyataan setuju, tidak setuju, ragu-ragu, yaitu sikap. Jadi contohnya misalnya, apakah Anda setuju dengan yang namanya pabrik didirikan di sini? Setuju, tidak setuju, ragu-ragu. Nah, salah satu yang Anda centang, itulah sikap Anda. Loh, terus kemudian bagaimana dengan yang tertutup tadi? Kuesioner tertutup dan terbuka itu sifatnya, tetapi bentuk datanya adalah data sikap. Begitu maksudnya, karena di situ yang Anda isikan adalah sikap Anda. Anda setuju, Anda tidak setuju, tetapi bentuk kuesionernya bersifat tertutup karena kebetulan pilihan. Tetapi kalau misalnya tidak pilihan, Anda disuruh untuk memberikan pernyataan, ya tulis pendapat Anda. Ya, tulis pendapat atau sikap Anda. Anda tidak setuju, Anda setuju, ya seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya di sini yang paling penting. Tadi saya sudah bilang yang namanya penelitian itu harus bersifat mengungkap fakta atau kebenaran. Nah, fakta atau kebenaran itu tidak harus berupa orangnya, tetapi adalah efek dari suatu kejadian. Itulah fakta. Fakta itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita rasakan dengan indera kita. Ya, apakah penglihatan, pendengaran, perasaan dan sebagainya. Ya, itu adalah fakta. Nah, oke, demikian adalah yang namanya jenis-jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian sosial. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana ya caranya kita bisa memperoleh data-data ini. Ingat, kalau yang namanya kita melakukan penelitian, kita berarti harus siap dengan proses mengumpulkan data. Ya, proses mengumpulkan data yang akurat ini yang sangat diperlukan sebagai salah satu proses untuk mengungkapkan kebenaran dalam penelitian Anda, karena data inilah yang akan mendukung pernyataan Anda, kesimpulan Anda dalam penelitian tersebut. Nah, lantas bagaimana cara memperoleh datanya? Itu di sini akan saya jelaskan beserta plus dan minusnya ya. Teknik pengambilan data. Ya. Teknik pengambilan data ada bermacam-macam cara. Yang pertama adalah observasi, ya. Di mana observasi di sini ada dua cara. Yang pertama adalah metode partisipatoris, ya. Yang kedua adalah non partisipatoris. Yang namanya non berarti tidak,
yang partisipatoris berarti partisipatoris. Nah, begini loh maksudnya. Partisipatoris itu berarti Anda ikut berpartisipasi, Anda ikut terlibat. Contohnya bagaimana? Misalnya begini, saya adalah seorang peneliti, saya di sini akan meneliti masyarakat suku terasing katakan di daerah X ya. Nah, kalau kadangkala orang itu kita amati kan tidak kelihatan bagaimana kenyataannya. Antara yang kita amati dengan kenyataan itu bisa jadi berbeda. Nah, saya ingin betul-betul real bagaimana kehidupan, ingin tahu betul-betul realnya bagaimana kehidupan masyarakat di situ. Maka saya nyemplung, ikut serta dalam kegiatan masyarakat di situ. Misalnya, saya juga berpakaian seperti masyarakat setempat. Ya, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan seperti yang dilakukan masyarakat setempat sehari-hari. Pokoknya masyarakat itu nggak mengira kalau saya itu peneliti, dikiranya saya itu adalah penduduk baru yang di situ. Terus kemudian saya bertingkah, berlaku, bersikap sebagaimana kayak penduduk di situ. Nah, dari situ nanti kan saya bisa melihat realita benar-benar masyarakat di sini seperti ini. Nah, itu berarti saya partisipatori, saya jadi bagian dari masyarakat tersebut. Tetapi kalau yang non, saya adalah di sini bersifat sebagai pengamat. Jadi saya nggak ikut terlibat, saya melihat. Nanti hasil dari pengamatan saya itu saya catat. Jadi yang namanya melihat itu bagaimana ya, berarti Anda tidak terlibat. Contohnya Anda bisa memilih suatu lokasi di mana, amati aja kegiatan masyarakat biasanya dari pagi, siang, sehari-hari. Di situ tuh apa saja kejadian, lantas Anda catat. Tapi Anda tidak ikut dalam kegiatannya. Jadi paham ya, itu maksudnya non partisipatoris. Nah, sekarang tentu ada plus dan minusnya ya. Saya bicara dulu, katakanlah yang partisipatoris ini saya kasih tanda A, yang non partisipatoris adalah saya kasih tanda B. Oke, sekarang yang A, otomatis plusnya Anda betul-betul memperoleh data yang akurat sesuai dengan realita. Ya, sesuai dengan realita. Ya, karena namanya Anda nyemplung langsung di dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi Anda tahu betul ya. Tetapi negatifnya apa? Ternyata ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Namanya Anda itu kan masyarakat baru, orang baru. Ketika Anda ingin menyemplung ingin kok pakai bahasa Jawa ya. Kok misal ketika Anda ingin masuk ke dalam kegiatan masyarakat tersebut, Anda kadang-kadang Anda belum tahu adatnya itu seperti apa. Jadi mungkin bisa jadi Anda mungkin kadang-kadang salah bersikap karena Anda tidak tahu ya. Jadi nah yang namanya tidak tahu tergantung masyarakat setempat bisa tidak memaklumi Anda. Ada juga orang yang bisa memaklumi namanya orang baru tidak ngerti biasanya, wajar. Tetapi ada juga ini kok nggak ngerti adat ya, di sini itu adatnya seperti ini, ada yang seperti itu ya. Nah, itu negatifnya barangkali ini bisa dalam salah bersikap ya. Nah, kemudian itu tadi yang tentang metode partisipatoris, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sekarang kalau yang metode yang kedua, yaitu metode yang non partisipatoris ya. Yang kedua itu non. Nah, ini saya kasih B, oke? Non berarti Anda cuma mengamati. Positifnya apa? Positifnya ya Anda tadi tidak takut salah sikap, ya. Positifnya tidak terjadi salah sikap. Loh, Anda tidak ikut kok, ya. Anda tidak ikut terjadi salah sikap, tapi ada kekurangannya. Bisa jadi apa yang Anda amati itu kan tidak betul-betul seperti realitanya seperti itu betulan. Anda kurang akurat lah ya data yang bisa diperoleh itu karena Anda tidak ikut masuk betulan dalam kehidupan tersebut ya toh. Nah, yang namanya cara pandang kita dan sebagainya itu kan bersifat terbatas. Nah, itu plus dan minusnya, oke? Nah, kemudian metode yang kedua selain dari cara pengamatan, terus paling tidak kita harus pasti pernah mendekati objek yang kita teliti ya toh lah. Jangan sampai kalau misalnya Anda meneliti orang, Anda tidak sama sekali tidak mendekati orang yang Anda teliti itu, terus Anda mau melihat apa? Oke, nah yang kedua caranya adalah dengan teknik wawancara. Ini salah satu cara untuk mendekati orangnya. Ada plus dan minusnya.
ya toh, kalau Anda tanya-tanya dengan orangnya. Plusnya apa? Ya tadi data yang Anda peroleh itu bisa akurat, mendalam. Kenapa? Kenapa mendalam? Kadang-kadang kita itu mempersiapkan suatu pertanyaan, misalnya begini ya, bagaimana apa namanya trauma, misalnya contohnya begini ya, kita mau tanya tentang bagaimana tentang perasaan anak seorang pejuang ya ketika dia menghadapi ketika dia mengetahui orang tuanya dulu ikut berjuang dalam menentang penjajah. Nah, bisa jadi pertanyaan kita hanya simpel sebenarnya. Bagaimana perasaan Anda setelah tahu orang tua Anda menjadi korban salah satu perang ini? Lah, pertanyaannya seperti itu biasanya harus dijawab dengan simpel. Tetapi kan namanya manusia itu bercerita tuh bisa macam-macam. Bisa jadi dia tuh tadi nggak hanya sekedar menjawab, ya saya ikut bersedih, saya ikut kehilangan. Tapi kadang-kadang dia bisa berceritanya tuh bisa macam-macam. Bahkan kadang-kadang cerita-ceritanya itu bisa jadi melengkapi hasil data kita tanpa kita dulu terpikir kalau bakal tanya seperti itu. Misalnya saya sedih kehilangan orang tua saya waktu ikut perang, waktu kejadian pertempuran di kota X itu. Nah, waktu itu ya di sini orang tua saya itu berposisi sebagai seorang sebagai seorang prajurit atau tentara. Lah, terus atasannya itu waktu itu Jenderal X, Jenderal Y. Nah, Jenderal X itu adalah sebagai pemimpin peleton itulah. Ini loh, tadinya itu kita nggak tahu kalau misalnya jadi yang namanya Jenderal X itu ternyata adalah juga merupakan orang yang berperan dalam peristiwa perang tersebut. Nah, informasi lagi baru. Padahal tadinya ketika kita mewawancara kita nggak kepikir bakal bertanya seperti itu. Karenanya teknik wawancara ini positifnya itu hasilnya itu bersifat lebih mendalam. Ya, kemudian di sini tentu ada negatifnya. Negatifnya itu namanya wawancara, berarti kan harus ketemu orangnya. Loh, memang wawancara harus ketemu. Apakah nggak bisa wawancara harus lewat telepon dan sebagainya? Loh bisa, tetapi yang namanya wawancara itu intinya tanya langsung. Apakah Anda bertatap muka langsung? Apakah Anda lewat media alat seperti telepon? Tetapi tetap kan komunikasinya harus langsung. Nah, yang namanya perlu komunikasi langsung itu maka perlu janjian dulu kan begitu. Nah, ya kalau yang Anda wawancarai itu kebetulan orang yang tidak sibuk. Tapi bagaimana kalau misalnya dia public figure? Biasanya yang sering kita teliti itu kan jarang-jarang ya masyarakat setempat. Itu pun meskipun masyarakat setempat, dia itu ada kegiatan sehari-harinya. Ya, dia perlu meluangkan waktu menemui Anda untuk bisa Anda tanya-tanya, Anda ganggu kegiatannya begitu. Nah, itulah negatifnya. Kadang-kadang kita nggak ketemu waktunya. Jadi yang tadinya tuh kalau misalnya seandainya orang itu saat itu bisa Anda wawancara, saat itu penelitian Anda mungkin selesai ya. Tetapi gara-gara dia baru bisa dijanjikan minggu depan, nanti minggu depannya dia ada kesibukan apa lagi, bulan depan jadi tahun depan. Nggak selesai penelitian hanya karena urusan gak ketemu-ketemu ya. Jadi itulah negatifnya ya. Di sini perlu waktu yang lama karena perlu adanya pertemuan ya, karena perlu pertemuannya saya kasih tanda kutip. Kenapa? Yang dimaksud pertemuan itu adalah bentuk komunikasinya ya. Jadi nggak harus ketemu secara fisik, yang penting ngomongnya itu loh bisa langsung kan harus janjian. Nah itu yang bikin lama ya kan. Nah oke, itu dari metode wawancara. Kemudian yang metode yang berikutnya adalah teknik pengambilan data ya secara studi pustaka ya. Studi pustaka lah, studi pustaka itu juga macam-macam ya. Studi pustaka itu berarti Anda mengambil datanya itu berasal dari buku-buku yang ada di perpustakaan ya, tentu yang ada relevansinya dengan penelitian Anda, tetapi bisa juga dari peneliti yang terdahulu yang sudah pernah meneliti masalah itu. Nah, studi pustaka ini ya
plusnya itu ya di sini Anda menghemat waktu karena Anda tinggal baca, tidak ikut terjun langsung dalam penelitian karena sudah diteliti sebelumnya. Itu hasil penelitiannya tuh Anda baca ya. Nah, itu positifnya, tetapi otomatis negatifnya itu belum tentu sesuai realita. Karena apa? Bisa jadi hasil penelitian yang dilakukan orang tersebut itu pada saat waktu kapan? Waktunya tidak sama, pelakunya tidak sama. Ya, itu belum tentu menghasilkan hasil dari suatu kejadian yang sama dengan yang Anda alami sekarang begitu. Sebagai contoh misalnya kita tahu yang namanya Perancis pernah menjadi juara Piala Dunia tahun 98. Lah waktu itu pemainnya siapa? Pelatihnya siapa? Lawannya dihadapi waktu itu siapa? Lah terus kemudian kalau yang tahun 2000-an. Nah, kalau misalnya Perancis bisa berhasil menang lagi ya, juara lagi. Lah itu karena kan orangnya berbeda, lawan yang dialami berbeda, tingkat kesulitannya ketika mengalahkan berbeda. Lah itu kan jadi tidak sama. Tidak bisa kita samakan ketika tahun 98 dulu Perancis berhasil menang Piala Dunia itu soalnya tekniknya ini. Lah belum tentu ketika tahun 2018 itu misalnya di sini itu pakai teknik itu diterapkan seperti itu bisa berhasil ya belum tentu karena lawan yang dihadapi juga berbeda, tingkat kesulitannya juga berbeda, kondisinya juga berbeda dan sebagainya gitu ya maksud saya. Nah kemudian yang berikutnya adalah dengan metode yang tadi saya bilang yaitu metode survei. Survei itu artinya apa? Anda mengirimkan data pertanyaan. Beda dengan wawancara. Kalau wawancara Anda harus ketemu langsung dalam tanda kutip tidak harus secara fisik tapi harus ngomong langsung, bisa telepon, bisa ketemu langsung. Tetapi kalau survei ini Anda hanya memberikan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tidak ada Anda tidak apa-apa ya. Jadi bisa aja Anda menyuruh orang untuk menyebarkan kuesioner Anda itu ya untuk diisi sama orang lain ya. Nah, di situ positifnya. Positifnya satu, bisa bertanya banyak ya, tetapi di sini menghemat waktu. Ya. Karena kan Anda tidak perlu janjian toh dengan orang, ya menghemat waktu, bisa bertanya sebanyak mungkin, pertanyaannya banyak. Nah, terus yang kedua ada negatifnya. Negatifnya apa? Lah ini kalau orangnya itu kemudian tidak mengerti isi kuesioner Anda, mau tanya ke siapa? Itu sulitnya. Ya, apalagi kalau kebetulan orangnya mungkin barangkali buta huruf. Jadi ini negatifnya itu harus orang yang di sini misalnya ya tidak buta huruf. Terus di sini dia paham akan kuesioner Anda karena kadang-kadang orang diberi kuesioner itu tidak tahu harus dilakukan apa. Diisi kah, disimpan dulu nanti kapan Anda minta dan lain-lain, kan macam-macam ya itu ya. Jadi nah seperti itu. Tapi bagusnya Anda bisa langsung menjangkau responden dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Tetapi negatifnya itu lagi, apalagi kalau misalnya yang menyebarkan kuesioner itu bukan Anda sendiri, tetapi Anda nyuruh orang. Lah orang itu kan kalau Anda memberikan sekalipun Anda memberikan instruksi, tolong ini sebarkan ke orang, nanti orang itu suruh isi centang-centang. Ya kalau pertanyaannya orang yang suruh mencentang tuh hanya itu. Ini diapakan Mas, Mbak? Dicentang. Ya sudah kalau cuma pertanyaannya itu. Tapi kok dia gak ngerti dengan maksud pernyataan Anda? Pertanyaan Anda di pertanyaan itu dia mau tanya ke siapa? Otomatis orang yang Anda suruh untuk menyebarkan kuesioner kan belum tentu ngerti isi dan maksudnya karena bukan Anda sendiri yang meneliti. Di situ negatifnya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah dengan metode dokumentasi ya. Dengan cara dokumentasi. Dokumentasi itu berarti kita nggak pakai tidak pakai data. Maksud saya Anda itu yang misalnya mengambil gambar ya. Mengambil gambar ya, gambar Anda itulah nanti yang akan menjadi data ya. Jadi teknik dokumentasi itu kebanyakan adalah dengan cara mengambil gambar atau foto. Ada positif, ada negatifnya ya. Positifnya apa? Pertama ya kalau objeknya gampang difoto ya Anda gampang mendapatkan data
ya. Kalau misalnya objeknya mudah diambil gambar, ya, mudah diambil gambar. Nah, kemudian negatifnya apa? Lah, kalau misalnya orangnya kondisinya tidak siap, tidak suka Anda ambil foto, terpaksa Anda harus bagaimana ya, seperti kayak paparazzi gitu. Jadi Anda fotonya secara diam-diam. Ini kalau misalnya objek tidak ingin, ya, tidak ingin diambil gambar, itu susahnya di sini, ya. Anda tidak punya fotonya, misalnya dokumentasi Anda ingin mengetahui kehidupan sehari-hari masyarakat suku terasing. Nah, Anda foto begitu kan, ada mungkin orangnya kaget, orangnya marah, merasa terganggu dan sebagainya, nanti malah kamera Anda diambil dan sebagainya. Nah, itu kesulitannya, ya. Tetapi kalau misalnya objeknya kebetulan suka difoto atau apa, nah itu nggak menjadi masalah. Oke. Nah, kemudian yang teknik selanjutnya selain tadi wawancara, kuesioner, terus kemudian survei, yang berikutnya itu adalah teknik observasi dan dokumentasi. Oke. Nah, berarti ini semua saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini benar-benar membawa manfaat bagi Anda sekalian. Dan ingat, apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, silakan komentar di kolom komen di bawah, akan saya jawab secara langsung, ya. Nah, kemudian yang untuk yang lain dari kelas lain, Anda kelas 10, ya, Anda tetap bisa mengambil manfaat dari pengetahuan tentang teknik pengambilan data dalam penelitian sosial ini. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam.